Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di subuh ini, mari sama-sama jangan kita sia-siakan peluang kita untuk beribadah. Karena wakam min ahadin yamurruna fil bahri mada masih yamur wa huwa khabisah. Ini banyak sekali orang yang lewat di sungai tapi masih kotor, padahal nyebrangnya di air masih kotor pakaiannya. Itu akibat tidak adanya pengetahuan. Maka di peluang ini mari sama-sama kita niatkan i'tikaf, kita update tajdid niyatana di hadza sabah, kita update kembali niat kita di pagi hari ini agar apa yang kita lakukan terima Allah. Mari sama-sama kita i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di masjid selama kita ada di dalamnya tanpa Allah. Nanti banyaklah salah-salah kita. Sebelum kita mulai, karena ini tatap muka saya, ini pengajian yang kedua ya. Dulu masih daring kita di bulan puasa. Nah sekarang luring gitu kan ya. Saya secara pribadi mudah-mudahan ini jadi amal baik saya untuk menghadap Allah kelak dengan majelis ibu ini. Mari sama-sama kita niatkan yang orang tuanya sudah meninggal, bapaknya, ibunya, keluarganya, sanak familinya, agar mereka ikut kucuran pahala dengan kita berada di tempat yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin anna Allah yudha hajatana wa taqabbal da'awatana wa yasrah sudurana wa tammim masru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa kulla syai'in ma'afaitana wa yashfi mardana wa mardal muslimin wa yaghfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat khususan ila arwahi. Sebut nama orang tua kita semua yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala ala bani adama bil ilmi wal iman wa farraqa lana bainal hayawanati bil ibadati rabbil jalali wal ikram. Yaqulu jalla jalaluhu fi tanzili muhkamihi wa a'iddu mastata'tum biquwwah wa hadhihi al-quwwah quwwatul imaniyah wa quwwatul ilmiyah alladhi yartabitu hadhihi al-quwwah ala ubudiyyatillahi azza wa jalla. Yaqulu Mustafa sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Al-an an-nas yatafakkaruna an-nasib wa China wala hunaka an-nas yatamayyazuna an-nasib wa Indonesia. Wa ba'du, mari Bapak Ibunya ada? Oh baru sampai. Bapak Ibu sama-sama kita niatkan ta'lim, kita niatkan muzakarah. Saya tidak niat untuk menggurui karena saya juga sedang belajar bagaimana cara yang paling tepat untuk mengabdi kepada Allah. Di pagi hari ini 2 hari yang lalu kalau nggak salah Pak Endra itu WA, Ustaz temanya apa Ustaz?
jawab. Temanya bebas-bebas aja gitu. Namun karena diminta, ya saya tetap jawab. Faedra udah ambil tema muhasabatun nafs fi wabah corona. Jadi mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita dalam kondisi dapat bala. Bala itu bentuknya macam-macam. Kalau nggak salah saya baca dalam tafsir Ruhul Ma'ani punya alusi itu ada 27 bentuk bala, di antara yang sekarang ini COVID-19. Itu bagian kecil saja. Saya simak juga di pertemuan kemarin itu Ustaz Hasanuddin Al-Bantani, saya lihat di YouTube itu mengatakan yang paling justru bukan COVID yang paling ditakuti oleh kita saat ini, penyakit yang paling dahsyat yaitu al-wahan. Wahan itu turun amal ya maupun panjang progres, programnya panjang, punya pemikiran yang panjang, akhirnya lupa akan mati. Itu justru penyakit yang paling dahsyat. Beliau di minggu lalu itu ya kalau nggak salah saya sempat simak sekilas tentang pengajian di Masjid Jaffa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya model pengajian kita karena saya masih perdana ya, penyampaian lalu kita jawab atau full kita sampaikan tutup biasanya. Karena ini majlis ilmu ya, artinya saya kasih jelasan Bapak-bapak sekalian. Model kita saya sampaikan presentasinya, saya sampaikan pengajian 10 atau 20 menit, lalu tanya jawab yang lebih banyak. Atau dibalik, full kita isi kajian tanpa ada tanya jawab. Itu silakan saya kembalikan ke forum ke Bapak Ibu sekalian. Gimana biasanya pengajian di sini? Saya harus ikut ini karena saya tamu baru. Gimana? Langsung ada dialog. Oke. Baik, saya buka sebelum saya sepakat dengan Pak Indra tentang itu ini. Saya mau buka dulu. Kaifa nata'amal hadhil afkar bil ibadah. Bagaimana wacana kita tentang ibadah kepada Allah. Wa kaifa ahdafuna fi hadhihi dunya. Bagaimana ending kehidupan kita kepada Allah yang sekarang ini kita musafir. Kita sekarang ini di alam fana. Fana itu artinya dia akan rusak. Alam yang akan hilang. Semua itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Semua yang kita lakukan, apalagi dalam kondisi sekarang, kadang kita sudah tidak punya tujuan karena pekerjaan sedang di stop, kegiatan semua terpending. Kadang kita yang tidak punya progres ibadah kepada Allah, orang itu bingung mau mengarah tujuan kemana. Hanya menunggu kapan dan kapan COVID ini bisa selesai. Itu fenomena yang ada dalam diri kita. Sekarang kalau kita ambil kias, bagaimana kepada Allah? Bagaimana kepada Allah kita siapkan kehidupan kita kalau sekarang ini tidak kita siap? Maka Bapak Ibu sekalian, saya telah sertakan dalam pemikiran ini, Islam itu tidak dipahami dalam pemikiran yang tasyadud. Tasyadud artinya itu inhiraf. Inhiraf itu artinya cenderung ke arah kiri. Inhiraf seperti mana? Terlalu banyak ibadah tidak kerja di masjid terus, sholat terus, itu inhiraf. Ada yang munharif kebalikannya,
yang kanan, atau dibalik tadi yang kanan, ini yang kiri, yang lebih negatif. Tidak pernah ingat kepada Allah, terus bablas kehidupannya itu inhiraf juga. Ada jalan mutawasil, kita ambil jalan tengah. Kiri jalur kita lakukan, kanan pun kita ambil jalurnya, tergantung kondisinya. Kalau macet di tengah jalan, ya ambil kiri. Kalau di jalan tolnya itu macetnya di kanan, ya ambil tengah. Kalau macetnya di kanan, kiri, ambil kanan. Itu dikondisikan. Begitu kita memahami Islam. Jika fanatik atau ta'assubiyah yang dikeluarkan, yang digelorakan dalam jiwa kita dalam beribadah, bukankah Umar bin Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dihunus oleh orang-orang yang konon dalam peradaban itu punya kualitas ibadah yang tinggi di hadapan Allah. Yang rajin salat subuhnya, yang tamasak bihadzal-din, komitmen dengan agamanya, bahkan muwasofatnya itu disebutkan itu. Abu Ya'la katakan itu berjenggot yang biasa kita disentil oleh banyak pemikir-pemikir sekarang ini. Ada yang mengatakan selalu menghindar dari ibtihal. Ibtihal itu yang agak sedikit ngatung. Ini pemikiran kita dalam berislam. Lalu kita mengambil langkah yang paling aman itu disebutnya mutawasid. Mutawasid itu moderat. Moderat itu silakan, yang kunut silakan, yang tidak kunut silakan, yang nggak dipersilakan, yang nggak salah subuhnya, gitu. Yang kunut silakan, jangan mencaci maki yang kunut. Yang tidak kunut silakan, jangan dicaci maki. Yang harus dicaci maki, yang salah subuhnya, enggak, itu harus dicaci maki. Begitu kita memahami Islam, maka tasyri' itu nanti baru di penghujung mungkin baru apa namanya muhasabah itu nanti saya sampaikan, karena saya membuka dulu wacana pembicaraan dulu biar kita ini enggak menjadi orang yang mukallid. Mukallid itu taklid itu mengikuti dengan tidak tahu dari mana sumbernya. Jika ibadah itu dilakukan, itu yang paling jelek dalam ibadah. Mahwal muqallid taqlid qabulu qawlil qa'il wa anta la ta'lam min aina ma'khuzan. Kita mengambil pendapat orang, sholat Allahu Akbar, tapi kita nggak tahu siapa yang mengomentari, siapa yang bilang harus angkat tangan, dari mana sumbernya, mana ayatnya, mana syawahid agamanya, khusus Qur'annya. Kita tidak tahu itu namanya taklid. Taklid itu yang tercela dalam beragama. Maka tidak dibolehkan taklid. Kita harusnya muqallid, tahu. Oh, ternyata kalau qunut itu Imam Syafi'i yang punya pendapatnya. Imam Hanafi bukan di hari-hari biasa, di hari-hari ayam Ramadan, awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, atau pertengahan Ramadan sampai akhir. Paling tidak kita tidak taklid, tidak mengikuti. Tahu dasarnya, tahu sumbernya, tahu referensinya, tahu marjihnya. Itu yang bagus dalam beragama. Pertama, dalam tasyri' Islam itu ada standar hukum yang tidak boleh dikoyak. Tidak boleh kita menyentuh ke persoalan kalau sudah masuk dengan persoalan khusus. Khusus itu Al-Quran, Al-Hadis itu khusus. Jadi Al-Quran, Al-Hadis ini khusus. Jadi sumber dari semua manbah munculnya peradaban Islam ini dari hadis Al-Quran. Dari hadis ini dua unsur yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dipisahkan. Jika kita ibadah tidak mengacu kepada dua ini, dipastikan ngawur ibadahnya. Kalau ngawur,
Wa kam min amalin bila ilmin mardudatin la tuqbal. Orang yang beribadah nih nggak punya ilmu ya dia, kayak sholat, sujud, rukuk, ada ilmunya, itu dipastikan tidak diterima sama Allah. Maka dalam beberapa hadis itu, utlubul ilma walau bisin, silakan kejar ilmu pengetahuan di mana saja adanya. Tapi kalau dalam konteks itu harus ke Cina, janganlah. Cina itu kan peradabannya bukan peradaban Islam, tapi itu bahasa kinayah, bahasa sindiran oleh Rasulullah dari negeri Syam, dari Jaziratul Arab, dari kota Yasrib, Madinah. Ayo kejar ilmu, walaupun di Asia Tenggara, di Cina, itu menandakan kejar ilmu itu, cari ilmu itu, bukan harus ke Cina gitu. Sekarang kan Cina nya banyak di sini sekarang kan, kita enak kalau udah nggak usah ke Cina, di sini kita ambil ilmunya. Itu bahasa kinayah saja. Oke, Al-Quran, Al-Hadis. Cukupkah ibadah dengan Quran hadis? Tidak. Tahukah kita agama dengan Quran dan hadis saja? Tidak. Maka beberapa minggu yang lalu itu ada beberapa YouTuber itu mengatakan, saya belajar agama langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar? Pernah dengar? Ini semua dunia ini udah di depan mata kita, harus tahu semuanya. Paling tidak informasi yang terkait dengan mana yang sedang hisbah, mana berita yang sedang ramai. Ini ada orang kita ibadah langsung pada Rasul sampai enggak? Tidak. Mana syawahidnya? Mana dalilnya? Banyak sekali. Al ulama warasatul anbiya. Para ustaz, para guru-guru, ini kan kepanjangan tangan dari Nabi. Bisa kita langsung baca usolli fardhol subhi rakaataini misal mustaqbilnya Ka'bah atau qiblah adaan lillahi ta'ala tanpa ada guru kita saat masih kita kecil. Anak-anak sekarang ya, ini akan terekam sekali ketika ia diajarkan oleh orang tuanya usolli fardhol zuhri al-barakatin. Itu ternyata ilmunya bukan langsung dari Rasul ya. Siapa yang jadi hadwasatnya? Orang tuanya, gurunya. Jadi Al-Quran, Al-Hadis dua manba. Ini tidak boleh dikoyak. Namanya qat'iyah. Sudah paten ini sih. Al-Quran ditopang oleh hadis. Namanya tafsirul Quran bil hadis. Al-Quran yang belum jelas, kata-kata aqimus sholat, dirikan sholat. Ada nggak Al-Quran bilang sholat zuhur 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Ada nggak Al-Quran? Coba ada nggak? Nggak ada ya. Mana didampingi oleh hadis? Hadis tidak semua hadis berlaku di negara kita. Ada beberapa teman-teman juga yang bilang semua hadis itu harus berlaku di setiap negara. Enggak juga. Mana contohnya? Tentang ma'un musyammas, air yang kena sinar matahari panas. Yang adanya itu kalau di kita kan paling rata-rata 35 itu paling panas kan dikasih ya. Ini yang adanya 45 derajat. Itu makruh. Itu air dipakai untuk wudu. Disebutnya musammas. Air yang panas terkena sinar matahari makruh dipakai wudu. Adakah di Indonesia itu hadis? Nggak berlaku dia. Di mana berlakunya? Di negara yang punya dua alam. Alam panas dan panas sekali. Di mana? Afrika. Sudah. Kalau kita kan 3 musim kan, semi, panas, musim dingin. Kalau Sudan cuma 2 alam tuh, 2 musim. Musim panas dengan musim
panas banget gitulah. Makanya beda kan, aura terlihatnya dari jauh kan, kulitnya agak beda kan, karena dua alam dia. Itu hadis, tidak semua hadis berlaku di setiap negara, di setiap kampung. Ada lagi hadis Rasulullah katakan itu, ini sengaja saya buka dulu wacana dulu lah. Wacana bagaimana kita berislam, bagaimana kita beribadah agar tahu trik-trik ibadah yang berkualitas. Makanya kan dalam hadis itu, dalam Al-Quran itu, yang diminta sama Allah itu bukan banyak amal, tapi yang berkualitas. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian kita yang berkualitas itu amalnya? Maksud berkualitas ahsanu amala itu dengan ilmu. Maka harus dipastikan kan, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Beda enggak orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu beribadah? Apa kata Allah itu? Beda, enggak akan sama. Rukunya sama, sujudnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama, pahalanya enggak sama dia. Karena apa yang disampaikan, apa yang diucapkan semua dengan pengetahuan. Makanya beda kita nih. Allahu Akbar. Itu kan Imam Syafi'i itu syarat untuk mengangkat tangan itu dia muqarib. Artinya dibarengi dia. Dia jangan putus. Allah hadirkan di hati kita itu rakaat salat berapa? Berapa rukun fi'liyahnya, berapa rukun qauliyahnya, berapa rukun hay'ahnya, itu tergambar. Untuk Imam Syafi'i. Imam Hambali cukup lihat Allahu Akbar selesai. Tinggal kita mau milih yang mana, bebas saja. Yang penting tahu ilmunya itu aja. Kita sekarang ini kan lagi gemar pertanian ikan, ikan lele, ikan macam-macam lah. Pagi-anak gemarnya ikan apa namanya, ikan lele. Yang lain gemarnya ikan emas, ikan nila. Itu kan gemaran kan. Yang penting tujuannya sukses memelihara ikan, silakan saja. Kalau mau dijual bareng. Paling nanti ketahuannya yang punya ilmunya itu bertani melihara ikan, nanti ketika hasil itu berbeda ya. Yang dikasih pakan lebih banyak ya akan berbeda dengan yang dikasih pakan, gitu. Artinya kualitas kita beribadah itu tergantung dengan ilmunya. Oke. Al-Quran, hadis. Hadis mendampingi Al-Quran. Kadang Al-Quran mendampingi hadis. Disebutnya dalam istilah ilmuwan mufasir itu tafsirul hadis bil Quran. Hadis menjelaskan Quran, kadang Quran menjelaskan hadis. Maka dua unsur ini tidak boleh dikoyak. Kalau dalam bahasa mufasir itu namanya ayatul muqaranah. Dua konten yang tidak boleh dipisahkan. Bapak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ditolak taatnya. Bapak taat kepada Rasul saja, tidak taat kepada Allah, ditolak taatnya. Seperti kita sholat saja, tidak zakat, ditolak sholatnya. Zakat saja tidak sholat, tidak diterima zakatnya. Itu muqaranah. Dengan taat kepada orang tua, taat kepada ibu, harus taat kepada bapak. Taat kepada bapak, harus taat kepada ibu. Dalam konteks yang lain, dalam arti taat kepada orang tua itu taat kepada kedua orang tua dibarengi dengan taat kepada Allah. Tidak taat kepada orang tua berarti sama Allah ditolak taatnya. Ini namanya muqaranah. Ayat yang selalu berdampingan nih. Bagaikan sayur asam dengan sambal terasinya, selalu berdampingan ya. Nah ini dalam berkualitas kita beribadah harus tahu itu.
Gimana? Di mana tempat-tempat yang memang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan? Oke. Al-Quran, hadis. Cukupkah dengan dua sumber itu? Tidak. Ada ijma. Ijma itu analog ulama. Ada persoalan tidak ditemukan di Quran, tidak ditemukan di hadis, hasil pemikiran ulama yang berhak menentukan ijma itu sesuai dengan syaratnya. Tidak semua kita bisa berijtima dalam sebuah fatwa hukum. Dia tahu hadisnya, tahu Qurannya, tahu asbab usulnya, tahu asbab urutnya, tahu bahasa Arabnya, tahu ilmu balaghahnya, tahu semua ilmu nahwu, semuanya itu ada 15 syarat yang bisa dijadikan orang itu menjadi ijma. Kita dalam kumpulan yang kecil boleh berijma, seperti kapan mengeksekusi kurban. Kan kemarin kita ijma. Ijma itu artinya kumpul-kumpul membicarakan persoalan yang positif, yang baik. Di mana tempat berkurbannya itu ijma itu namanya. Hari apa, dibagikannya kemana, distribusinya, itu ijma. Ijmanya ijma mahali namanya. Untuk kita saja, tidak berlaku untuk orang lain. Nah, yang ijma bisa berlaku untuk orang lain itu para ulama yang punya kapasitas keilmuannya. Itu tuh Al-Quran, hadis, ada ijma. Lalu mana contohnya? Banyak sekali. Ketika ijtihadnya seorang sahabat Rasul diutus ke Habasyah. Habasyah itu sekarang itu Ethiopia sekarang. Itu seorang Zain itu. Ketika dia ada persoalan di Al-Quran dia nggak temukan, di hadis tidak pernah dapat dari Rasul, lalu dia ijtihad. Pulang dari Habasyah bertemu Rasul, dicerita Rasul, saya ada persoalan di satu daerah. Di Quran saya nggak dapat, di hadis saya belum pernah dengar. Lalu saya ambil ijtihad saya. Kata Rasul, kalau benar ijtihadmu dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Tetap ada pahalanya. Tapi yang kompeten, yang punya yang berkualitas, yang punya kapasitas untuk berijtihad. Al-Quran, hadis, ijma, ada qiyas. Qiyas itu mengilustrasikan satu persoalan ke persoalan yang lain. Seperti fala taqul lahuma uffin, jangan bicara keras, menyentak suara di depan orang tua. Kalau menyentak suara saja, meninggikan suara tidak boleh, apalagi memarahi orang tua. Itu dibiasakan itu. Kalau kita bicara kasar dengan orang tua saja tidak boleh, apalagi ngajok orang tua, nendang orang tua, mukul orang tua, itu dikiaskan tuh. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Di mana fungsi para ulama itu semua di tahapan kedua, di ijma dan qiyas. Kapan mulai munculnya? Di abad akhir dan awal dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sebelumnya nggak ada perdebatan ulama, nggak ada persekongkolan antara sahabat karena Rasul masih ada. Siapa yang membawa semua pengetahuan agama itu mulai? Sekarang kita lihat dari sisi pemikiran. Abu Hanifah seorang ahli ra'i, ahli pemikir,
dalam menyikapi agama itu yang menjadi basis pergerakan Islam itu di akhir dinasti Umayyah, awal dinasti Abbasiyah. Muncul dari ulama satu itu tokoh logika, tokoh mutakalimin, ahli bicara, tokoh para al-falasafah, ahli filsafat, muncul semua tuh. Nah di situ baru tuh berbagai macam pemikiran dalam Islam satu nampan nasi yang sudah ada disikapi dari semua orang menyikapinya. Yang satu makannya dari kiri, yang satu dari arah kanan, yang satu semua akhirnya yang nampannya akan habis. Masing-masing punya usul, punya gaya. Maka orang yang tahu itu persis yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-alim ya'riful jahil li'annahu jahilan wal jahil lam ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang pintar dia tahu itu orang bodoh karena dia pernah bodoh. Orang bodoh tidak tahu itu orang pintar karena dia belum pernah pintar. Maka menyikapi agama begitu. Jadi orang alim tahu ini orang jahil karena dia pernah mengalami jahil. Orang jahil belum tahu itu orang alim karena dia belum pernah alim. Begitu cara kita nanti menyikapi agama. Saya kasih contoh. Jadi wacana ini mungkin prolog ini saya buka dengan ini dulu lah. Karena insya Allah kita banyak bertemu lagi insya Allah. Oke. Imam Abu Hanifah dia menggambarkan, mengilustrasikan orang dalam beragama itu harus tasawuf. Tasawuf itu artinya toleran. Toleran itu bijaksana. Tidak sembarang menuduh, menjustifikasi ini ahli neraka, ini ahli surga. Ada 4 orang kondisinya buta, tidak melihat. Yang satu melihat, katakan A, B, C, D, atau jangan terlalu banyak lah, A, B, C, 3. Ini aqua, kemasan. Saya melihat ini aqua dalam bentuk biwuqu'in nazri, dengan mata kepala saya. Dari kirinya saya lihat, dari kanan saya lihat, atas saya lihat, bawah saya lihat. Ini begini nanti bagaimana kita menyikapi ibadah kepada Allah dalam beragama. Saya bilang ke A, ma huwa aqua. A yang semuanya 3 itu tidak melihat, buta. A, coba definisikan kepada saya apa itu aqua atau botol aqua, itulah. Si A melihatnya dipegang, atasnya dipegang. Oke. B, ma huwa aqua, apa itu kemasan botol aqua, dipegang semuanya. Si C, apa itu aqua, dipegang dengan bahasa, dengan dalam pegangan, tergantung pegangnya. Oke. Ketika semua sudah pegang, saya tanya, saya yang melihat binazrin wuqu'iyyin, dengan kepala mata saya sendiri. Apa itu aqua? Aqua adalah kemasan yang berbentuk seperti ban mobil, karena yang dipegang tutupnya. Si B, aqua adalah kemasan botol yang licin sekali kayak kaca. Si C ketika ditanya apa itu aqua,
aqua adalah kemasan botol yang bentuknya seperti apa? Apa gitu. Ketiga orang ini dalam memahami agama ini bagaikan adil, ini agama. Botol aqua itu agama. Orang yang buta tadi saya suruh definisikan apa itu aqua. Ketiga-tiganya punya jawaban yang berbeda, betul kan? Yang tadi bilang kayak ban mobil, kalau yang pegang botolnya, ada yang bilang kayak kaca, mungkin ada yang bilang bawahnya itu kayak apalah. A, B, C, D, khusumah, yakhtasimu khusumah wal mujadalah amikum. Ketiga orang ini dalam memahami agama ribut setiap hari tentang aqua, tentang kunut, kalau saya mau katakan tentang tahlil, tentang apa? Tentang wudu seperti. Tapi yang paling kan di kita itu cuma kunut sama tahlil ya di kita, yang paling banyak dibincangkan. Padahal nanti insya Allah saya buka apa sebetulnya, dari mana dasarnya. Oke. Si A, B, dan C ketiga ini tidak akan berhenti dia mendefinisikan tentang apa itu takwa, karena masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Kita yang melihat apa kata kita? Nahnu natabassamu bi araihim. Kita hanya senyum dengan pendapat mereka. Kata kita nih, kamu benar. Aqua seperti ban mobil karena yang dipegang itu tutupnya. Yang B betul mendefinisikan aqua itu kayak kaca. Si C betul, ketiga-tiganya betul. Tapi mereka berseteru tentang agama. Kita yang melihat hanya tertawa. Kata kita padahal ini betul semuanya. Ini fenomena yang terjadi di asrina hadza, di zaman sekarang kita yang gini. Orang itu memahami agama.